Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang pemanfaatan barang gadai dalam perspektif syariah, atau bahasa atau istilah lain dengan al-intifa'u bil marhun, ya. Memanfaatkan barang gadai. Nah, barang gadai itu seperti kita jelaskan kemarin, ya, statusnya adalah sebagai tambahan, ya, sebagai akad tambahan dari adanya akad pokok, ya, yang bisa berupa hutang, hutang piutang ataupun hutang jual beli. Nah, karena statusnya adalah tambahan dan gada itu adalah sebagai jaminan, ya, sebagai penjamin, maka statusnya sebetulnya kepemilikannya itu tidak berpindah, ya. Pemilik barang tersebut, ya, atau barang yang tergadai tersebut tetap adalah pemilik awal, yaitu orang yang mempunyai hutang. Orang yang memberi pinjaman, ya, atau pemberi hutang, dia hanya menguasai saja. Dia hanya mempunyai hak untuk menguasai barang. Ya, sebagaimana dinyatakan bahwa dari definisi yang kemarin, ya, bahwa gada itu adalah ja'lu ainin mutamawwilatin wasiqatan bidainin liyastawfiya minha inda ta'azzuril wafa. Jadi menjadikan satu barang yang mempunyai nilai, ya, sebagai penguat atas hutang, ya, untuk digunakan sebagai pelunasan ketika terjadi gagal bayar. Nah, karena dia wasiqah, artinya rohan itu sebetulnya tidak wajib, ya. Gadai atau rohan itu adalah sebagai pengganti, ya, pencatatan, ya. Kalau dalam dunia modern ada namanya notaris, ya, pencatatan hutang piutang. Nah, dalam tradisi Islam sendiri itu sudah ada, ya, notaris itu. Nah, tapi dalam kondisi tertentu, seperti misalnya orang akan melakukan perjalanan jauh yang ada kemungkinan misalnya orang tersebut, ya, tidak kembali lagi dari perjalanan tersebut, maka digunakanlah solusinya yaitu barang jaminan. Nah, sekarang ketika barang itu dijadikan jaminan, ya, artinya dikuasai oleh diserahkan penguasaannya kepada pemberi hutang. Pertanyaannya adalah, bolehkah penggadai atau penerima gadai memanfaatkan atau menggunakan barang tersebut? Nah, kita akan lihat dari berbagai perspektif, ya. Pertama, dari perspektif fikih, Bapak akan sampaikan, ya, dalam mazhab fikih Hanafi, Maliki, Hambali, dan juga Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi, poin secara ringkasnya ada 3, ya. Yang pertama ada 3 pendapat. Ini dalam mazhab Hanafi saja ada 3 pendapat, ya. Yang pertama adalah penggadai dan penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang yang tergadai kecuali ada izin antara satu sama lain. Jadi intinya boleh, ya, intinya boleh, tapi misalnya yang mau memanfaatkan itu adalah penggadai, maka dia harus beritahu dulu. Atau yang menerima gadai, dia harus beritahu dulu. Pendapat lain dalam mazhab Hanafi mengatakan penerima gadai tidak boleh, ya, tidak boleh memanfaatkannya walaupun sudah ada izin, karena dianggap sebagai riba. Jadi kalau misalnya akadnya hutang piutang 1 juta, harusnya kembalinya 1 juta tanpa adanya tambahan lain, ya. Walaupun tambahan itu dalam bentuk pemanfaatan. Misalnya yang digadaikan motor. Kalau motor itu dipakai, berarti nanti kembalinya, ya, 1 juta plus penggunaan. Nah, plusnya itu adalah riba, ya. Pendapat lain dalam mazhab Hanafi mengatakan jika disyaratkan dalam akad, ya, atau jika dijadikan sebagai perjanjian dalam akad transaksi, maka dia terkategori riba, ya. Jika tidak, ya maksudnya tidak ada perjanjian seperti itu, maka boleh, ya, digunakan penerima gadai boleh memanfaatkan barang tersebut dengan adanya izin dari penggadai. Jadi ini ada dalam mazhab Hanafi ada 3 pendapat. Selanjutnya dalam mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki, semua bentuk manfaat
barang itu pada dasarnya adalah milik penggadai. Ya, kalau Bapak punya hutang terus menjaminkan lahan, maka yang berhak itu tetap Bapak untuk memanfaatkan lahan. Nah, tetapi ya ada tetapinya. Penerima gadai ya atau yang memberi hutang tadi itu boleh memanfaatkan barang gadai dengan beberapa syarat. Pertama adalah disyaratkan dalam akad ataupun disebutkan di dalam akad memang jelas. Kemudian yang kedua adalah jelas waktunya ya. Artinya ditentukan tidak ya jelas waktunya, ada batasannya ya. Kemudian yang ketiga adalah barang gadai itu bukan karena hutang. Ya kalau hutang piutang nggak boleh dalam mazhab Maliki ya, karena nanti jatuhnya kepada riba ya. Riba itu kan tambahan. Selanjutnya dalam mazhab Maliki ini mereka memperincikan ya. Mereka membagi kategori-kategori barang ya. Nah, kalau barang gadai itu adalah barang yang bukan dikendarai ataupun bukan diambil susunya, misalnya lahan ya, misalnya rumah ya, misalnya ya, maka penggadai dan penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai kecuali atas izin satu sama lain. Jadi harus ada izin dulu. Misalnya lahan ya, kalau statusnya tergadai dijadikan jaminan, ya kalau penggadainya mau menggarap, dia harus izin dulu. Kalau yang penerima gadai yang mau menggarap, dia harus minta izin dulu dengan pemberi gadai. Sebaliknya seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah kalau barang ketentuan yang kedua ataupun rincian yang kedua adalah kalau barang itu bukan barang yang dikendarai ataupun diperas susunya. Artinya bukan hewan ya. Kalau sekarang mungkin motor ya. Penerima gadai dapat memanfaatkan sebatas pengganti biaya yang dikeluarkan. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya hutang, terus yang kita jaminkan itu adalah sapi misalnya, ataupun kuda ya, ataupun onta misalnya. Nah tentu kita perlu keluar biaya ya, untuk makanan, untuk pemeliharaan. Ya. Maka kita dalam kondisi seperti ini ya, dalam mazhab Hanafi boleh, tidak ada masalah, boleh untuk memanfaatkan. Ya, dipakai apa misalnya, dipakai menggarap, atau dipakai untuk pergi, ya, ataupun dipakai untuk membawa barang-barang misalnya. Itu boleh saja sebagai pengganti atas biaya yang kita keluarkan terhadap pemeliharaan barang tersebut. Sementara dalam mazhab Syafi'i ini ada perincian juga ya. Pertama adalah penggadai mempunyai hak untuk memanfaatkan barang gadai karena dia adalah pemilik. Ya, jadi ya konsep dasar itu seperti itu ya. Dia tetap pemilik, tentu dia berhak untuk memanfaatkan. Nah, jika penerima gadai memberi izin, tapi ada syaratnya. Jika penerima gadai memberi izin dan mengembalikan barang gadai, jadi harus izin dulu, terus harus diserahkan kembali. Nah, syarat pemanfaatan ini ada. Syarat ini terkait dengan cara ya. Pertama adalah tidak merusak ataupun mengurangi nilai barang. Ya, kalau misalnya hewan ya, hewan kendaraan boleh dimanfaatkan, tapi sebatas pemanfaatan yang tidak mengurangi nilai ya. Kalau misalnya dibawa perang, itu kan ada risiko misalnya hewannya mati. Kemudian yang kedua adalah tidak dibawa safar karena dikhawatirkan ada bahaya. Ya kalau hewan misalnya dibawa perjalanan, kalau mati berarti jaminannya hangus. Lalu apa yang menjamin hutang tadi? Nah, tidak ada gitu. Maka tidak boleh dibawa safar. Yang kedua adalah penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai dengan izin dari penggadai. Ya, dengan syarat izin memanfaatkan tidak disebutkan dalam akad. Jika disyaratkan dalam akad, keluar dari fungsinya hanya sebagai penguat. Nah, syarat tadi menjadi batal karena gadai bukan akad pembolehan manfaat. Jadi ketentuan yang kedua adalah dalam mazhab Syafi'i dia tidak boleh dijadikan term atau poin ya, perjanjian. Misalnya kita menyerahkan barang sebagai jaminan, lalu dalam perjanjian itu ada dinyatakan
penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai. Nah, ini batal ya. Syarat perjanjiannya itu batal secara otomatis. Karena gadai itu ya fungsinya bukan itu ya, bukan pemanfaatan barang, tapi hanya untuk pelunasan ya, untuk menutup pelunasan ketika tidak bisa dilakukan seperti itu. Lalu selanjutnya kita coba lihat ya dalam Fatwa MUI ya. Dalam Fatwa MUI nomor 25 tahun 2022 itu ada tentang pemanfaatan barang. Di sana disebutkan marhun itu barang jaminan ya. Marhun dan juga manfaatnya tetap menjadi milik rahin, tetap menjadi milik penggadai. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin dengan tidak mengurangi nilai marhun, dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Jadi kalau kita lihat di Fatwa MUI ini dia seperti merangkum ya, ataupun menggabungkan dari berbagai pendapat, berbagai perspektif di dalam fikih yang sudah Bapak jelaskan tadi ya. Jadi ya kalau Fatwa MUI mengatakan tidak boleh barang itu dimanfaatkan. Boleh dimanfaatkan kalau ada izin dari penggadai. Nah, kalaupun dimanfaatkan ada syarat-syaratnya. Pertama adalah tidak mengurangi nilai. Ya. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatannya itu hanya sebatas pengganti biaya pemeliharaan ya, dan juga perawatan barang tersebut. Ya, misalnya kalau yang disewakan, yang digadaikan itu misalnya rumah ya, ya bisa dipakai rumah itu, tapi sebatas berapa banyak biaya yang dia keluarkan, dikira-kira ya misalnya seperti itu. Kemudian dalam Fatwa MUI nomor 68 tentang rohan tasjili pada ketetapan nomor 2 ya, ketentuan khusus bagian D itu dinyatakan pemanfaatan barang marhun oleh rohin harus dalam batas-batas kewajaran sesuai kesepakatan. Ini lebih kurang sama ya. Selanjutnya dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ini juga ada dinyatakan tentang gadai ya. Pasal 1150 ini menjelaskan definisi gadai. Pasal 1151 pembuktian perjanjian gadai. Pasal 1152 teknis penguasaan barang gadai. Bisa diserahkan kepada kreditur atau debitur. Nah, ini agak beda ya. Kalau dalam perdata itu bebas ya, mau pada kreditor ya, pemberi kredit ya, ataupun debitor ya, orang yang berhutang ya. Kemudian kreditor tidak dapat, pasal 1154, kreditor tidak dapat memindahkan kepemilikan barang gadai. Artinya ya barang gadai itu ya statusnya hanya penjamin saja ya, tidak pindah kepemilikannya. Hak miliknya tidak pindah. Pasal 1155, kreditor mempunyai hak untuk melelang barang. Nah, ini bedanya dengan fikih ya. Kalau undang-undang perdata dia katakan dia punya hak menjual barang. Kalau dalam fikih dia tidak berhak. Dia hanya punya hak untuk menguasai barang. Ketika misalnya tidak bisa membayar, maka yang menjual barang itu adalah debitur ya, atau orang yang berhutang. Pasal 1157 mengatakan kreditur bertanggung jawab atas kerugian dan susutnya barang gadai itu sejauh hal itu terjadi akibat adanya kelalaian. Di pihak lain, debitur wajib mengganti kepada kreditur biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur untuk penyelamatan barang gadai itu. Jadi ini terkait dengan biaya ya, biaya pemeliharaan. Kemudian adanya susut nilai ataupun kerusakan pada nilai barang yang dijaminkan. Ini pasal 1157. Pasal 1159, selama pemegang gadai itu tidak menyalahgunakan barang yang diberikan kepadanya sebagai gadai, debitur tidak berwenang untuk menuntut kembali barang itu sebelum ia membayar penuh, baik
utang pokok maupun bunga. Dan biaya utang yang dijamin dengan gadai itu, beserta biaya yang dikeluarkan untuk penyelamatan barang itu. Nah, ini terkait dengan ini ya, penarikan barang ya, bukan penarikan, penyerahan kembali barang gadai. Jadi ketika kalau dalam KUHP ya, kita Undang-Undang Hukum Perdata, itu jelas ya, barang yang sudah digadaikan itu tidak bisa ditarik. Kecuali dan dia tidak bisa menuntut barang tersebut dikembalikan kecuali utang tadi sudah dilunasi, baik utang pokok, bunga ya. Bunga ini ya karena bukan Islam ya artinya. Jadi kalau kita tidak boleh ada bunga ya. Dan biaya-biaya yang lain, biaya hutang, biaya pemeliharaan. Kemudian hak-hak pemegang gadai. Ada 4 ya. Pertama adalah menahan barang selama hutang belum dilunasi. Yang kedua adalah setelah mengadakan somasi pelunasan dapat melelang barang gadai di depan umum. Ini tadi ya kembali ke KUHP ya. Jadi dia ya pemberi hutang ya ataupun lembaga finance, dia berhak untuk menahan barang. Dia berhak untuk mengadakan somasi pelunasan ya. Dia dapat melelang barang gadai. Kemudian dia juga dapat meminta biaya yang dikeluarkan dalam penjagaan barang. Jadi ya kalau misalnya motor, ya mungkin ada biaya pemeliharaan, biaya titip simpannya. Kemudian tidak mengembalikan barang gadai jika hutang belum dibayar sepenuhnya. Ya. Jadi ya kalau misalnya hutangnya baru dibayar separuh, ya karena yang dijaminkan itu barangnya satu, misalnya motor, ya tidak bisa dikembalikan. Ya karena barang gadai itu tidak bisa dipecah-pecah ya, dibagi-bagi. Nah itu ya. Jadi ini 4 hak pemegang gadai sebagaimana dinyatakan dalam KUHP ya. Menahan barang, melelang, minta ganti biaya, serta tidak mengembalikan barang jika barang tersebut belum dibayar sepenuhnya. Baik, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Pada intinya ya kalau terkait dengan ini, untuk lebih sederhananya terkait dengan pemanfaatan barang. Siapa yang bisa memanfaatkan barang, bagaimana bentuk pemanfaatan barang dan ketentuannya bisa kita lihat di Fatwa MUI nomor 25 ya tahun 2002. Nah, itu sudah ringkas sekali, merangkum ataupun meringkas dari pendapat-pendapat yang ada di dalam fikih ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.